warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andriansyah dari kelas Biologi Sains B angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu. Ilmu pengetahuan dapat ditinjau dari 3 cabang filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama adalah ontologi. Istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas 2 kata, yaitu ontos yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu pengetahuan atau ajaran. Maka ontologi adalah ilmu atau pengetahuan tentang ajaran tentang keberadaan. Yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi berdasarkan akar katanya berasal dari kata epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu yang sistematis atau teori. Secara terminologi, epistemologi adalah teori atau ilmu pengetahuan tentang metode dan dasar-dasar pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan batas-batas pengetahuan dan validitas atau sah berlakunya pengetahuan tersebut. Bahasan epistemologi mencakup beberapa pertanyaan yang harus dijawab, yaitu apakah ilmu itu, dari mana asalnya, apa sumbernya, apa hakikatnya, bagaimana membangun ilmu yang tepat dan benar, apa kebenaran itu, mungkinkah kita mencapai ilmu yang benar, apa yang dapat kita ketahui, dan sampai manakah batasannya. Semua pertanyaan itu dapat diringkas menjadi 2 masalah pokok, masalah sumber ilmu dan masalah benarnya ilmu. Berikutnya adalah aksiologi. Istilah aksiologi berasal dari kata aksios dan logos. Aksios artinya nilai atau sesuatu yang berharga, dan logos artinya adalah akal teori. Aksiologi artinya adalah teori nilai, pendidikan mengenai kodrat, kriteria, dan status metafisik dari nilai. Aksiologi sebagai cabang ilmu filsafat ialah ilmu pengetahuan yang melidiki tentang hakikat nilai, pada umumnya ditinjau dari sudut pandangan kefilsafatan. Aksiologi adalah ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi, aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan. Sebenarnya, ilmu pengetahuan itu tidak ada yang sia-sia kalau kita bisa memanfaatkannya, dan tentunya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan di jalan yang baik pula. Pembahasan aksiologi menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu. Ilmu tidak bebas nilai, artinya pada tahap-tahap tertentu kadang ilmu harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan moral suatu masyarakat, sehingga nilai kegunaan ilmu tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan bersama dan bukan sebaliknya. Pertanyaan-pertanyaan pokok dalam aksiologi adalah untuk apa pengetahuan tersebut digunakan, bagaimana kaitan antara cara penggunaannya dan kaidah moral, bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral, bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma moral. Yang berikutnya adalah materi tentang kaitan Pancasila dan ilmu pengetahuan. Menurut Soekarno, setiap Pancasila perlu dijadikan blueprint bagi setiap pemikiran dan tindakan bangsa. Karena kalau tidak akan terjadi kemunduran dalam pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai blueprint dalam pernyataan Soekarno lebih kurang mengandung pengertian yang sama dengan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena silsilah Pancasila sebagai blueprint harus masuk ke seluruh rencana pemikiran dan tindakan bangsa Indonesia. Lebih lanjut dikatakan bahwa Pancasila telah lama diterima dan dimaknai sebagai ideologi, tetapi belum mampu menjadi filsafat sosial yang mendasari perumusan ilmu pengetahuan yang konstekstual di Indonesia. Dan sastra Pratega melihat ada 2 peran utama Pancasila dalam hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Yang pertama, Pancasila merupakan landasan bagi kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan, dan yang kedua, Pancasila menjadi landasan bagi etika pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baiklah, itulah dia pemaparan singkat dari materi saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.